persilakan untuk moderator kita hari ini untuk memandu jalannya hari pertama di Diklat. Kepada Ibu Sri Wahyu Utami, kami persilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati kedua narasumber pada siang hari ini, yaitu Direktur Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, Bapak Muhammad Riki Fauziani, dan Direktur Layanan TI untuk Masyarakat dan Pemerintah Bakti Kominfo, Bapak Dhani Januar Ismawan. Yang kami hormati para pimpinan peserta diklat, yang kami hormati para undangan, yang kami banggakan pula para pejabat fungsional penerjemah dan calon penerjemah. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum kedua narasumber kita memulai paparan pada siang hari ini, izinkan saya membaca CV dari kedua narasumber tersebut. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Riki Fauziani. Beliau lahir di Ujung Pandang, 12 Oktober tahun 1968. Saat ini beliau diamanati tugas sebagai Direktur Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Selain itu, beliau juga berprofesi sebagai dosen di Politeknik Pariwisata Makassar dari tahun 1992 sampai dengan sekarang. Kalau begitu double job nih Pak Riki ya. Bercanda Pak. Pada siang hari ini, ya Pak, pada siang hari ini beliau akan menyampaikan materi mengenai hubungan antara penerjemahan bidang pariwisata dalam mendukung pembangunan ekosistem pariwisata daerah yang berkelanjutan. Adapun narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dhani Januar Ismawan, Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo. Beliau lahir di Bandung tanggal 3 Januari tahun 1978 dan menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya juga di Bandung, yaitu di ITB dan Parahyangan, atau Universitas Parahyangan maksudnya ya. Pada siang hari ini beliau akan menyampaikan materi terkait dengan peran IT dalam mendukung pariwisata. Baik, Bapak dan Ibu serta diklat, marilah bersama-sama kita mendengarkan paparan dari kedua narasumber kita pada siang hari ini. Untuk kesempatan pertama, kami persilakan Bapak Riki untuk menyampaikan paparannya kurang lebih 30 menit, dan kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Dhani juga kurang lebih selama 30 menit. Dan kemudian baru diteruskan dengan sesi tanya jawab kepada kedua narasumber tersebut. Silakan Bapak Riki, monggo waktunya kami persilakan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak. Salam kebajikan. Salam sehat, penuh semangat. Salam sehat. Baik, yang kami hormati Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Kabinet, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah, Bu Sri Wahyu Utami. Yang kami hormati Bapak Dhani Januar, Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi, Bakti Kemkom Info. Wah, susah nih singkatan. Yang selanjutnya yang kami hormati Ibu Bapak pejabat tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Kabinet. Yang kami hormati di sini ada kolega saya, rekan saya, Bli Wayan, Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Pak Riki, selamat siang. Yang kami hormati rekan-rekan peserta bimbingan teknis atau diklat teknis, mohon maaf. Dan yang kami banggakan rekan-rekan panitia, karena Andalah acara ini jadi. Terima kasih rekan-rekan panitia. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di sini juga ada kolega saya, kelihatannya ada 3 orang. Ada Mbak Fitri, ada Mbak Anissa, dan ada Mbak Laura Hudayati dari Kemenparekraf. Terima kasih sudah memperkuat jajaran jabatan fungsional di Kemenparekraf. Seperti yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, saya juga profesinya 2. 1
di struktural, 1 juga di Japung. Tapi insya Allah Japung itu tetap oke buat saya. Ya, jadi struktural buat saya adalah penambah inspirasi dan motivasi untuk kembali menjadi Japung juga. Izin Bapak dan Ibu, sambil kita menikmati coffee break, saya mohon waktu 2 menit. Jadi monggo menikmati coffee break-nya masing-masing. Sambil sekali lagi menikmati coffee break, Mas Henry. Screens, Zoom calls too. I can't take anymore. I don't know about you, and I think to myself, I miss that wonderful world. When the world was free, old folk walked for miles as people passed. You could see their smiles, and I think to myself, that was a wonderful world. When outdoor exercising was more than just a wish, and hand sanitizer was something for the rich. Now there's folks losing jobs, watching loved ones pass away. If only we could get a hug to get through the day. As the months go by and our strength doesn't last, don't get you down, 'cause this too shall pass, and we'll go back into a new wonderful world. Yes, we'll go back into a new wonderful world. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, itu 1 tahun yang lalu. Kalau sekarang kita sudah mulai beraktivitas, boleh dikatakan aktivitas kita itu 75% sudah kembali normal. Di sisi yang lain, semua kementerian lembaga diminta untuk terus bergerak ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya luruskan tadi yang disampaikan Bu Kabid. Jadi kelihatannya terbolak-balik nih. Kalau kami adalah Direktorat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif. Bukan pengembangan ekonomi kreatif, Bu. Terlalu besar. Terlalu besar tugas kami. Dan kebetulan sebenarnya Bu Sri, saya punya 3 jabatan Bu sekarang Bu. Saya sebagai PLT hubungan antar lembaga juga. Ya. Tapi gajinya tetap 1 Mas Dani. Tanggung jawabnya yang banyak. Baik Bapak dan Ibu, saya tidak akan mengajari Bapak dan Ibu. Saya hanya ingin sharing saja tentang apa sih yang kami kerjakan saat ini. Oke, next. Baik, hanya ada 2 outline. Yang pertama adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang kedua adalah dukungan ekonomi kreatif menuju pariwisata berkelanjutan. Oke, ini Bapak dan Ibu, kalau kita lihat data, karena
Kita akan mulai dengan data terlebih dahulu. Di sebelah kiri screen, Ibu dan Bapak sekalian, di situ kelihatan kontribusi pariwisata terhadap PDB itu turun di tahun 2020. Demikian halnya untuk PDB ekonomi kreatif juga mengalami penurunan di tahun 2020. Dan kita tahu ekonomi dunia juga mengalami hal yang sama, yaitu penurunan pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh apa yang kita alami bersama, yaitu Charlie 19. Oke, next. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara ekonomi kreatif, ini buat teman-teman yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi, ini barang baru. Dan barang baru dalam artian mungkin teman-teman mengatakan apa sih ekonomi kreatif itu. Terima kasih Bu Sri, saya kebetulan mau sosialisasi juga nih. Ya. Jadi berdasarkan data kontribusi PDB yang diberikan oleh sektor ekonomi kreatif, di tahun 2015 Presiden Joko Widodo itu sudah melihat bahwa ekonomi kreatif bisa menjadi industri baru dan akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Next. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, teman-teman tidak salah bahwa Undang-Undang Ekonomi Kreatif itu juga baru lahir di tahun 2019, di mana kata kuncinya adalah mengangkat kreativitas sumber daya manusia berbasis warisan budaya, ditambah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa melakukan kerja bersama secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Saya laporkan kepada Ibu Bapak, Pak Dani, bahwa di daerah itu pariwisata, dinas pariwisata dan ekonomi kreatif belum banyak, Pak. Jadi ekonomi kreatif itu masih diampu oleh beberapa dinas, belum bergabung di pariwisata. Khususnya buat teman-teman yang ada di Indonesia Timur, saya kira. Kalau untuk Jakarta sendiri kemarin ekonomi kreatif sudah memiliki diampu di level kepala bidang, sehingga koordinasi kita sudah semakin cepat. Oke, next. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ada 17 subsektor ekonomi kreatif, di mana kebijakan pimpinan itu memotret 3 sebagai subsektor unggulan. Ketiganya apa saja? Yang pertama adalah kuliner, yang kedua fashion, dan kriya. Gampang-gampang hafalnya FKK, fashion, kuliner, kriya. Atau apapun, pastinya 2KF. Itu subsektor unggulan yang kita garap. Dan subsektor prioritas itu ada permainan, musik, film, animasi, dan video. Di sini peran dari tempat Pak Dani, dari teman-teman Kominfo sangat kita butuhkan, especially untuk animasi. Oke, lanjut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa pimpinan di jajaran Kemenparekraf memilih kuliner, fashion, dan kriya? Data menunjukkan bahwa 3 subsektor inilah yang masih oke memberikan kontribusi terhadap PDB kita. Kuliner 41,4%, fashion 18%, dan kriya 15,4%. Sehingga
Di tahun 2021, kami dari Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif juga fokus di 3 subsektor unggulan ini. Lanjut, Mas. Baik, yang berkaitan dengan dukungan ekraf. Tugas yang diberikan oleh rekan-rekan panitia adalah pariwisata berkelanjutan. Sebelum kita masuk ke pariwisata berkelanjutan, mungkin saya akan share informasi bahwa pariwisata berkelanjutan berbasis pembangunan berkelanjutan. Hal ini didasari oleh laporan yang ada di tahun 1987, yaitu dari World Commission Environment and Development, ya, di mana pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan kita semua, tidak hanya hari ini, tidak hanya besok, tapi juga untuk anak cucu kita. Lanjut. Dari pembangunan berkelanjutan turun menjadi pariwisata berkelanjutan. Kalau kita memotret 17, balik Mas. Kalau kita memotret 17 indikator yang ada di pembangunan berkelanjutan, itu akan sama dengan pariwisata berkelanjutan. Walaupun kita ketahui bahwa pariwisata berkelanjutan memiliki 3 pilar. Oke, next. Pilar pertama adalah ekonomi berkelanjutan, di mana di dalamnya kita dalam mengelola kepariwisataan diminta untuk memikirkan keberlanjutan atau keberlangsungan hidup dari masyarakat yang ada di sekitar destinasi pariwisata. Kita semua tidak ingin saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak-anak kita hanya menjadi penonton di destinasi. Ini sudah kita lakukan bersama dengan lintas kementerian dan lembaga. Selanjutnya, pilar kedua adalah sosial berkelanjutan. Sosial berkelanjutan di sini adalah seperti apa kita ikut memikirkan dampak daripada pariwisata tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang seperti yang saya sampaikan tadi, tapi harus bermanfaat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan yang di mana? Masyarakat lokal pastinya. Dan suka tidak suka, mau tidak mau, kelestarian budaya tetap kita pertahankan. Jadi kita tidak hanya atau diminta untuk tidak melakukan eksploitasi tanpa memikirkan satu, masyarakat, yang kedua, budaya, yang ketiga, alam kita sendiri. Dan selanjutnya adalah lingkungan keberlanjutan. Seperti apa pilar ketiga ini? Bapak dan Ibu, saya hanya mengingatkan kembali bahwa sumber daya kita itu adalah sumber daya yang bisa punah, bisa habis. Kekuatan kita hanya pada alam budaya. Kekuatan pariwisata Indonesia based on yang saya sebutkan tadi. Sehingga pariwisata berkelanjutan, sekali lagi, simple untuk pilarnya hanya 3, ekonomi berkelanjutan, sosial berkelanjutan, dan lingkungan yang berkelanjutan. Lanjut, Mas.
Sekarang bagaimana kita melihat pariwisata dan ekonomi kreatif? Bapak dan Ibu sadar atau tidak sadar bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif bagaikan koin dengan dua sisi. Tanpa adanya satu sisi, semua tidak akan ada. Produk secara sadar atau tidak sadar di destinasi, produk ekonomi kreatiflah yang mendukung kualitas destinasi. Kalau kami dalam tanda petik ngobrol dengan teman-teman pelaku aircraft, tanpa kita sadari bahwa boleh dikatakan 60% kontribusi ekonomi kreatif terhadap destinasi pariwisata. Salah satu contoh, kalau kita mencermati 17 subsektor yang ada di ekonomi kreatif, semuanya ada di destinasi pariwisata. Contohnya kuliner. Yang kedua, kalau kita memikirkan souvenir atau oleh-oleh yang kita bawa pulang, sudah pasti kalau kita mengunjungi Jogja, pastinya mungkin kita juga membawa batik. Kalau kita mengunjungi NTB dan atau NTT, mungkin kita akan membawa tenun ikat dari sana, atau minimal kerajinan tangan kecil yang mungkin dalam bentuk dompet, ya, dan lain sebagainya. Dan pada saat di destinasi, kita juga bisa menikmati seni pertunjukan. Ya. Kalau di NTT itu, kalau tidak salah, yang seru itu apa ya? Gemu Famire ya. Itu. Kalau kita adanya di Sulawesi Utara, yang seru-seruan itu pada saat kita melihat orang bermain kolintang. Sadar tidak sadar, itu semua adalah produk dari ekonomi kreatif yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kreatif di destinasi pariwisata. Seperti apa kekuatan kita apabila kita kolaborasikan? Kekuatan kepariwisataan Indonesia seperti yang saya sampaikan tadi ada pada alam, budaya, dan kearifan lokal. Sedangkan kekuatan dari ekonomi kreatif kita adalah kreativitas, budaya, dan iptek. Ini mungkin kita bisa potret kalau sekarang itu ada drakor, drama Korea. Kalau apa ya, kalau boleh disampaikan, sekarang masuk ke Penthouse 2. Jangan salah Ibu Bapak sekalian. Kalau drakor Korea dengan judul Penthouse sudah masuk di seri kedua, kita juga punya apa ya kalau boleh saya katakan. Kalau di situ drakor, di sini drama Indonesia disingkat apa baiknya? Ada sinetron, ya, yang mungkin Bapak dan Ibu juga gemar. Judulnya itu adalah Tukang Ojek Pangkalan. Tukang Ojek Pengkolan. Bapak dan Ibu tahu enggak berapa episode dia? Saat ini episodenya sudah melebihi dari 2.660-an. Artinya apa? Kita masih sangat menjunjung tinggi produk-produk lokal kita, apapun. Ini yang menjadi dasar kekuatan kita, kekuatan kepariwisataan kita apabila kita combine dengan ekonomi kreatif.
Mohon teman-teman yang dari kabupaten, kota, provinsi ini menjadi catatan, ya. Dan ini bisa kita diskusikan setelah sesi diklat Ibu dan Bapak sekalian. Lanjut. Bapak dan Ibu, seperti apa kekuatan kita? Kekuatan kita seperti yang disampaikan oleh para pimpinan Republik ini adalah adaptasi dan kolaborasi. Suka tidak suka, mau tidak mau, sumber daya manusia adalah nomor 1. Seperti yang dilakukan siang ini berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Yang selanjutnya produk. Dan selanjutnya promosi. IN-nya adalah pemasaran, ada monitoring, dan itu bisa dievaluasi. Dan kita berharap saudara-saudara kita, teman-teman kita, itu kalau kami menyebutnya sebagai SDM Champion. SDM Champion adalah dia bisa menjadi pelaku wirausaha. Ini tidak mudah, Bapak dan Ibu. Ya, mohon maaf, saya kurang lebih 4 tahun pernah di pemasaran. Apa yang kita jual di luar sana, semua adalah produk. Produk seperti apa? Dan produk apa yang mereka cari? Ternyata yang mereka cari simple. Mana produk khas Indonesia? Itu yang pernah kami alami pada saat kami bertugas di pemasaran. Seperti apa kita mendukung ini, Bapak dan Ibu? Suka tidak suka, mau tidak mau, pentahelix tetap kita nomor satukan, di mana G-nya adalah government. Kita ada kementerian dan lembaga. Di daerah kami diwakili oleh pemerintah provinsi dan turunannya adalah pemerintah kabupaten kota. Kalau kita bicara destinasi, kita membalik. Kementerian tidak memiliki destinasi. Destinasi adanya di kabupaten dan kota. Artinya apa? Data dukung daripada teman-teman yang ada di kabupaten kota sangat kami harapkan. Otomatis melalui pemerintah provinsi. Data dukung seperti apa? Banyak data yang kami butuhkan dari teman-teman kabupaten kota. Sehingga pada saat kita melakukan intervensi di daerah, itu tidak seperti kami menggarami air laut. Atau istilah saya di sini, jangan pernah melakukan pekerjaan yang notabene-nya hit and run. Persoalannya adalah bagaimana data dari teman-teman kabupaten kota yang dikumpulkan di provinsi itu bisa kami peroleh dengan baik, bukan merupakan data penggalan. Salah satu contoh, saya laporkan di sini. Ternyata ada 14.000 pekerja film, Ibu dan Bapak sekalian. Dari 14.000 itu, 3,2% itu adalah alumni SMP. Posisinya ada di mana? Posisinya ada di Jawa Barat. Di Jawa Baratnya di mana? Kabupatennya di mana? Data-data inilah yang saya maksud. Dan alhamdulillah untuk subsektor film, subsektor musik, subsektor kriya, khusus batik, kami sudah memiliki data-data itu. Data itulah yang akan mempermudah kami untuk melakukan pengembangan SDM di
wilayah teman-teman sekalian. Lanjut. Bapak dan Ibu, kata kunci daripada pariwisata berkelanjutan adalah menjaga warisan untuk diwariskan. Lanjut. Pak Dhani, kalau di tempat Pak Dhani sekarang ada 5G ya. Saya masih pakai 3, Pak. 3M pertama, 3T yang kedua, dan kebetulan kami di Kemenparekraf, kami masih 3G, Pak. Gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, gaspol, garap semua potensi untuk teman-teman kita yang ada di luar sana. Next. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, lebih kurangnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Saya kembalikan ke Bu Sri. Walat aku. Silakan Bu Sri. Baik, terima kasih Pak Riki atas paparannya yang luar biasa nih. Jadi kita banyak informasi nih Pak Riki. Tapi sebelumnya juga mohon maaf atas kesalahan kami dalam penyebutan nomenklaturnya nih Bapak, mohon maaf. Sekali lagi, mungkin untuk menghemat waktu, kami persilakan Bapak Dhani untuk menyampaikan paparannya. Silakan, monggo Bapak Dhani. Setengah jam ya Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Yang saya hormati Ibu Kapus Pembina Penerjemah. Yang saya hormati Pak Eki Fauzi, salam kenal Pak. Dan juga Bapak Ibu pejabat fungsional penerjemah dan calon penerjemah serta diklat teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu yang hadir mungkin sesuai dengan peribahasa yang sering kita dengar bahwa kalau tidak kenal tidak sayang. Nah ini Bapak Ibu yang hadir di sini, saya yakin mungkin baru pertama kali bahkan mendengar apa itu Bakti Kominfo. Nah, mohon izin mungkin di awal ini saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan profil Bakti. Lanjut. Bakti sendiri merupakan singkatan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Kami merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Kominfo yang memiliki tugas utama adalah untuk membangun atau menyediakan infrastruktur telekomunikasi khususnya di daerah-daerah yang tidak layak secara komersil. Nah, saya lihat Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin sebagian besar tidak terkendala ya, makanya bisa melakukan aktivitas melalui Zoom. Nah, bagaimana ketika kita lihat kondisi saudara-saudara kita di pelosok-pelosok atau kalau di pemerintah itu ada istilahnya daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Yang sebagian besar wilayah tersebut tidak memasuki kriteria layak secara komersil sehingga penyelenggara telekomunikasi tidak dapat hadir di sana. Nah, itu mengapa pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Kominfo, Bakti Kominfo, hadir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan karakteristik daerah-daerah yang tadi ya sulit dimasuki oleh penyelenggara telekomunikasi. Lanjut lagi. Next. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu, jadi apa yang sudah kami lakukan selama mungkin kurun waktu 5 tahun terakhir dalam rangka melakukan peningkatan pemerataan telekomunikasi di Indonesia. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya ada namanya tol langit. Nah, waktu itu sempat disampaikan juga oleh Pak Presiden dan Pak Wapres, yang pada intinya adalah tol langit itu merupakan jaringan internet berkecepatan tinggi yang menghubungkan 57 kota kabupaten yang selama ini belum terhubung.
Jadi 57 kota kabupaten tersebut baru selesai dibangun tahun 2019. Nah, sehingga saat ini seluruh kota kabupaten di Indonesia sudah terhubung oleh jaringan internet berkecepatan tinggi. Namun mungkin pertanyaan berikutnya, itu kan di kota ya, bagaimana di kecamatan, bagaimana di desa. Nah, ini yang mungkin akan kita jelaskan seterusnya. Nah, selain itu juga kami telah menyediakan lebih dari 11.000 titik akses internet gratis yang ditempatkan di titik-titik layanan publik. Jadi seperti di puskesmas, sekolah-sekolah, kantor desa, dan titik-titik layanan pemerintah lainnya, itu sudah dibangun 11.000 titik lebih. Dan itu semuanya gratis, bisa digunakan oleh masyarakat secara umum. Nah, selain itu telah dibangun juga 1.680 BTS, seluruhnya BTS 4G, yang penempatannya sebagian besar itu ada di wilayah Indonesia Timur, Bapak Ibu. Nah, lanjut. Pertanyaan berikutnya, lanjut lagi. Apakah upaya itu sudah memenuhi kebutuhan masyarakat? Ya, ini juga dilandasi kondisi pandemi COVID sejak tahun lalu ya, ketika pada akhirnya seluruh atau masyarakat dituntut untuk bertransformasi ke digital. Karena seluruh aktivitas relatif semuanya hampir beralih, begitu kegiatan belajar mengajar, kerja, dan sebagainya. Nah, itu mengapa tuntutan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi yang memadai semakin tinggi. Dan pada bulan Agustus 2020 tahun lalu, Pak Presiden sudah menginstruksikan untuk melakukan percepatan transformasi digital. Nah, salah satunya adalah, mungkin Bapak Ibu lihat di sini, inilah yang segera kami tindak lanjuti setelah kami melakukan identifikasi. Ternyata di Indonesia ini masih menyisakan 12.500 desa yang belum terlayani oleh sinyal 4G. Nah, ini yang menjadi tugas Kementerian Kominfo khususnya untuk menyelesaikan total 12.500 desa ini dalam 2 tahun ke depan. Nah, ini mudah-mudahan target ini bisa tercapai sehingga permasalahan telekomunikasi tidak akan lagi menjadi kendala ke depan. Selanjutnya, mungkin ada satu informasi ya. Jadi selain BTS, saat ini juga Kementerian Kominfo sudah menyiapkan satelit komunikasi yang akan mengorbit di tahun 2023, dan itu akan melayani total 140.000 titik layanan publik. Jadi di seluruh Indonesia. Nah, kalau tadi mungkin kami sampaikan baru 11.000 titik internet gratis, dalam 3 tahun ke depan setelah satelit komunikasi ini akan kita sediakan untuk 140.000 titik. Nah, berikutnya mungkin ada pertanyaan, kenapa Kementerian Kominfo kok terkait dengan sektor pariwisata? Atau apakah upaya-upaya ini telah selesai? Nah, ternyata memang secara mandat kami selain diwajibkan untuk menyelesaikan permasalahan telekomunikasi, juga memiliki kewajiban untuk mendorong upaya-upaya yang dinamakan ekosistem digital. Secara garis besar, ekosistem digital itu adalah upaya pemanfaatan telekomunikasi atau teknologi sehingga pada akhirnya berdampak bagi masyarakat. Nah, ini kami kenal dengan beberapa prinsip ya. Di sini ada namanya network, device, application, dan capacity building. Nah, ini yang kita coba dorong, khususnya di daerah-daerah yang baru terlayani oleh jaringan telekomunikasi, sehingga akhirnya masyarakat mendapatkan atau menerima dampak positif dari adanya internet atau telekomunikasi tersebut. Karena setiap teknologi, mungkin Bapak Ibu juga di sini sudah mengetahui, pasti ada sisi negatif dan positifnya. Nah, ketika pemerintah tidak mendorong hal-hal positif, yang terjadi adalah dampak negatif dari pemanfaatan teknologi itu sendiri. Lanjut.
Nah, mungkin kita langsung ke sektor pariwisata, Bapak Ibu. Next lagi. Nah, apa yang sudah kami lakukan? Nah, ini adalah beberapa potret kegiatan kami di tahun 2020. Nah, tadi sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Riki ya, bahwa memang sektor pariwisata itu adalah sektor yang paling terpukul, diantaranya apalagi di tahun kemarin itu praktis mungkin aktivitas sangat minim sekali ya, karena memang pada saat itu baru awal mula dari pandemi COVID. Nah, di situ pula jaga keasliannya. Namun kecenderungan saat ini budayanya sepertinya tidak lagi terjaga keasliannya. Contohnya, banyak tarian yang sudah diimprovisasi sedemikian sehingga kesakralannya dari tarian itu hilang. Mohon pandangannya, Pak. Terima kasih, saya kembalikan. Bu Sri, gimana kita mau memberikan pandangan lawang wajahnya aja enggak kelihatan? Gimana ceritanya? Silakan videonya di. Ah, itu. Atau dimatikan virtual ini? Mungkin karena berbayang Bu Johanna mungkin dimatikan saja backdropnya yang dari kami virtual ininya virtual backdropnya, karena tadi memang di untuk foto bersama di ya. Silakan Pak Riki, maaf mungkin Bu Johanna, jangan tersinggung dong. Siang-siang begini kita bisa tidur ini. Yes. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Bu Johanna. Sebenarnya kata kuncinya itu cuma dua. Satu, tuntunan, dan yang satunya adalah tontonan. Kalau kita dalam tanda petik, tarian itu merupakan tarian yang sifatnya tuntunan, saya yakin, saya percaya tidak ada satupun orang yang akan merubah itu, yang akan mengkreasikan tarian itu. Kalau itu tuntunan, karena tuntunan lebih banyak ke warisan dalam tanda petik leluhur kita. Tapi kalau itu tontonan, kenapa tidak? Di pemasaran kita mengenal ilmu yang disebut diversifikasi produk. Saudara-saudara kita, pelaku seni, pelaku kreatif, itu juga butuh makan dan minum, Bu. Kalau dia tidak berkreasi, ya wassalam, Bu. Belum saatnya bulan puasa, sudah puasa duluan, Bu. Gitu. Jadi kata kuncinya tuntunan dan tontonan, Bu. Plus diversifikasi produk. Saya kira itu, Bu Yohana, semoga Ibu di NTT ya ini. Semoga Ibu di NTT terpuaskan walaupun jarak kita berjauhan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Sri. Terima kasih. Siap. Bu Johanna, semoga sudah terpuaskan jawaban dari Pak Rizky ya. Sudah puas, Bu. Sudah puas. Terima kasih. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan Bapak Ibu. Kami buka kembali. Ada, Bu. Ya, makasih, Bu. Saya ingin bertanya kepada Pak Riki ya, pemateri pertama tadi. Saya ingin bertanya kepada Pak Riki Fauzi, pemateri pertama tadi. Saya tertarik ketika beliau berbicara tentang bagaimana peran penting kebudayaan itu dalam konteks pengembangan pariwisata.
kita ingin mengetahui, kami di daerah ingin mengetahui bagaimana sih wujud dari komitmen pembangunan kebudayaan ini dari sektor pariwisata. Misalnya begini Pak Riki, terkait menu peruntukan DAK pariwisata itu, kita melihat tidak secara eksplisit menunya itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kebudayaan di daerah. Kita ketahui bersama bahwa yang membuat sebuah destinasi itu menjadi terkenal atau banyak dinikmati justru karena kebudayaannya. Misalnya Bali, Toraja, ya, seperti itu. Nah, poin saya tadi Pak Riki, seberapa besar sih keberpihakan penggunaan dana DAK itu dalam rangka pengembangan kebudayaan di daerah, karena kita tidak melihat ada item khusus penggunaan dana DAK itu untuk itu. Seperti itu Pak Riki, terima kasih. Silakan Pak Riki langsung dijawab. Pak Frans, punten Bapak dari Pemda mana Pak? Dari Disparhut. Dari Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Baik, terima kasih Pak Frans. Monggo Pak Riki. Ya, makasih. Kelihatannya aku laris manis nih. Punya fans dari NTT. Kakak Frans. Siapa Riki? Kakak Frans kelihatannya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Siap, benar. Kakak Frans itu ada di dua kaki, Kakak Frans. Satu di Kementerian Pariwisata, yang kedua di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Benar Pak Riki, secara organisasi perangkat daerah, kebudayaan itu di kabupaten kami satu payung dengan pariwisata. Nah, benar, artinya apa? Kantor Kakak Frans punya dua mama toh? Ada mama di Kementerian Pariwisata dan ada mama di Kementerian Dikbud. Itu dia. Jadi semuanya bisa secara adat. Ya. Oke, sorry, Kakak Frans, saya lama tugas di NTT tuh, Kakak Frans. Mantap, Khususnya di border, Kakak Frans. Mbak Fitri tuh yang nugasin aku ke border tuh, di Belu sana. Baik, ini kalau kita bicara peningkatan kapasitas SDM, bukan di dana DAK, Kakak Frans. Adanya di dana DEKON. Sekarang kebudayaan yang mana? Apakah SDM-nya ataukah infrastrukturnya? Dan mungkin Kakak Frans harus bisa memilih dan memilah. Anggaran itu dari Kemenparekraf atau anggaran itu berasal dari Kemendikbud. Hati-hati Kakak Frans dalam melihat ini. Yang saya highlight, yang saya garis bawahi adalah apakah itu produk atau SDM. Kalau SDM berarti nama dananya adalah dana dekonsentrasi. Dan kebetulan untuk ekonomi kreatif, direktorat kami menyediakan dana dekon untuk 34 provinsi. Nah, sayang Pak Kadisnya sudah meninggalkan ajang Zoom nih. Nah, nanti Kakak Frans WhatsApp aja Pak Kadisnya tuh. Okay. Itu ada tuh. Siap, Pak Riki. Dari direktorat kami. Ya. Itu bisa dimanfaatkan. Sekali lagi, saya bicara bahwa produk-produk kreatif yang ada di Indonesia itu boleh dikatakan 85% based on budaya kita, Kakak Frans. Saya kira itu jawaban saya. Saya yakin Kakak Frans tidak puas karena ini menyangkut masalah hepeng. Ya, biasanya kalau masalah hepeng susah muasin jawabannya. Ya, jadi pastinya itu jangan mempergunakan dana DAK. Hati-hati.
pergunakanlah dana dekonsentrasi, dan itu kami titipkan di provinsi masing-masing. Terima kasih. Ya, siap. Saya Terima kasih, Pak kembalikan Riki. ke Bu Sri. Terima kasih Pak Riki atas penjelasannya. Baik, saya bacakan pertanyaan dari ruang fitur chat dari Ibu Kartika. Beliau dari Pemda. Beliau adalah penerjemah dari Pemda NTB. Bu Kartika menanyakan bahwa ini langsung pertanyaannya ditujukan untuk Pak Riki kembali. Pak Riki, terkait sektor fashion nih, ada beberapa masalah dalam pengembangan fashion kain tenun khas NTB karena hampir sebagian besar tenun asli harganya cukup mahal, sehingga saat ini beberapa fashion menggunakan tenun dengan motif NTB tapi tidak asli tenun NTB atau alias KW begitu Pak. Terkait hal itu, langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar tenun asli NTB tidak kalah dengan tenun KW dari asli? Itu Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Siap Pak Frans, mohon izin Pak, bocor Pak. Oke, Mas Dani, punten Mas, kelihatannya saya banyak fansnya nih Mas. Mau Pak, apa Pak? Baik, Ibu Bapak sekalian, ini menarik ini NTB nih. Dulu saya salah satu tim untuk NTB Bangkit. Mungkin teman-teman Dinas Pariwisata, Kabupaten Kota, Provinsi pernah dengar kegiatan NTB Bangkit yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata saat itu. Belum ada ekrafnya. Kebetulan saat itu saya asisten deputi pemasaran 1 regional 3, urusannya dari Bali sampai Indonesia Timur. Apa yang disampaikan oleh Bu Kartika ini benar adanya. Sampai saat itu diantaranya dukungan kita adalah mendatangkan Pak Samuel, desainer terkenal, untuk mengangkat fashion berbasis tenun yang ada di NTB. Persoalannya adalah suka tidak suka, mau tidak mau, hukum pasar berlaku. Ada kualitas, ada harga. Yang jadi PR kita adalah, PR kita nih, bukan hanya saya, bukan hanya Kementerian Parekraf, tapi teman-teman dinas yang ada di kabupaten kota dan provinsi. Bagaimana kita mengintervensi? Bagaimana kita bereksperimen? Ya. Kalau saran saya, Bu Kartika, sebaiknya libatkan teman-teman dari akademisi untuk memotret seperti apa dan bagaimana kain kita. Ini sudah dilakukan di NTT, di bawah komando Kementerian Desa. Di Kabupaten Belu sana, di NTT, itu kain-kain khasnya, kain tenunnya, sudah tidak setebal dan seberat yang dulu. Warna-warnanya sudah tidak mencolok. Warna-warnanya sudah warna alami. Ini diintervensi oleh teman-teman dari Kementerian Desa. Mungkin ini jalan satu-satunya. Bagaimana kita mencoba meminta bantuan komponen pentahelix, Bu Kartika. Sehingga apa yang tadi saya katakan, apa yang kita dapatkan di riset tadi, kita bisa getuk tularkan ke
kabupaten-kabupaten yang lain ke pengrajin-pengrajin yang lain. Ini catatan-catatan yang mungkin kita harus kolaborasikan. Data-data seperti inilah yang sebenarnya kami butuhkan dari teman-teman sekalian. Sekaligus kami butuh informasi. Untuk sementara, dinas-dinas mana saja yang mengampu kegiatan-kegiatan yang ada di ekonomi kreatif. Ibu Bapak, saya laporkan, kami dari Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, ya, bersama teman-teman Kemenparekraf, itu lagi membangun dengan Dekranas. Ya, kita minta bantuan nanti dari Dekranasda, baik provinsi, kabupaten, kota. Sama yang seperti disampaikan oleh Pak Dhani tadi. Kita pengen, ya, teman-teman sekalian itu bisa berproduksi atau tetap berproduksi di era adaptasi kebiasaan baru ini. Bagaimana cara menjualnya? Cara menjualnya dengan online atau e-commerce. Saya kira itu, Bu Kartika, ya, kelihatannya makin ke sini penjelasan saya makin tidak memuaskan, tapi saya alhamdulillah hanya Pak Frans yang tidak puas. Kalau Pak Frans puas, saya malah curiga sama diri saya atau sama Pak Frans. Jangan sampai kita jeruk makan jeruk. Kira itu Bu Sri, makasih. Baik, Pak Riki, terima kasih atas penjelasannya yang disampaikan untuk Bu Kartika, penerjemah dari NTB. Ini seterusnya ada pertanyaan untuk Pak Dhani yang ditujukan ke Pak Dhani. Jadi pertanyaan dari Ibu Sandra dari Dispar Manado. Pertanyaannya adalah komoditi pariwisata saat ini belum terdata dengan baik. Kira-kira ke depan platform seperti apa yang akan disiapkan oleh Baktikominfo? Begitu Pak Dhani, monggo silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih. Akhirnya Pak Riki, ada yang nanya juga ini. Baik, Bu Sandra, jadi seperti saya jelaskan tadi di awal, saat ini telah kami lakukan, Bu, inisiatif jaringan pariwisata hub, ya. Nah, platform tersebut sebetulnya ada 3 fungsi besar, yaitu Global Distribution System. Jadi kalau kita ilustrasikan mungkin seperti ini, Bu. Ketika kita sebagai traveler akan melakukan pemesanan terhadap satu misalnya kamar lah, ya, kamar hotel. Nah, ini kan akan melalui sistem. Ketika kamar hotel tersebut ternyata saat ini okupansinya tidak bisa dijual ke orang lain karena sudah direservasi oleh ibu, misalnya seperti itu. Nah, ini akan kita terapkan bahkan sampai ke level homestay yang sekarang ini mungkin menjadi binaan pemerintah, ya, dengan program desa wisata. Ini akan kita mulai melakukan registrasi inventory atau komoditi pariwisata yang berasal dari program pemerintah untuk langkah awal. Dan tahun ini akan kami mulai di daerah NTT dulu, Ibu, Nusa Tenggara Timur. Itu yang pertama, Global Distribution System. Yang kedua adalah Information Tourism Center, ya. Jadi tadi yang setelah sampaikan, kita ingin mengelola juga konten-konten yang dikontribusikan oleh traveler. Jadi kita pool wadahnya. Jadi misalnya setelah ada traveler pergi ke suatu daerah, mereka bisa memberikan pengalamannya seperti apa. Nah, ini ada wadahnya. Sehingga harapannya ketika nanti masyarakat yang sudah hadir di sana bisa memancing atau merangsang, ya, orang lain sehingga bisa ikut juga hadir ke daerah tersebut. Nah, fungsi ketiga tentunya sebagai big data analytical. Nah, seluruh data yang sudah tersimpan inventorinya, begitu juga dengan transaksi aktivitas pariwisata, harapannya ke depan data-data tersebut dapat diolah dan digunakan sebagai dasar
Kalau di teknis itu disebutnya decision support system. Jadi untuk memberikan gambaran arahan intervensi apa yang harus diberikan atau dilakukan oleh pemerintah untuk sektor pariwisata. Sebagai contoh misalnya ya, ternyata dari transaksi satu komoditi pariwisata, yaitu terkait desa wisata tertentu, sangat tinggi sekali ya animo masyarakat. Tapi ternyata di sisi lain, infrastruktur pendukung seperti jalan dan akomodasi itu kurang memadai. Nah, hal tersebut kan bisa memberikan gambaran kepada pemerintah sehingga mungkin ke depan untuk semakin meningkatkan dan juga menyempurnakan potensi wisata di situ, seharusnya diiringi juga dengan perbaikan dari infrastruktur fisiknya. Nah, kurang lebih hal seperti itu yang memang ini baru mulai dan ini juga kerja panjang dan kolaborasi semua pihak, tentunya dengan pelibatan teman-teman di daerah. Harapan kami inisiatif jaringan pariwisata ini dapat bermanfaat ya. Nah, mungkin demikian Ibu Sri, Bu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Akhirnya telurnya pecah ya Pak. Ini ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Mbak Penny, ini penerjemah dari Kominfo. Pembangunan infrastruktur dan penyediaan jaringan di wilayah destinasi tentunya tidak akan dapat termanfaatkan dengan baik jika masyarakat setempat belum memiliki kecakapan untuk memanfaatkan sebesar-besarnya fasilitas TIK tersebut, baik untuk pemasaran atau untuk pengembangan usaha kepariwisataan yang berkelanjutan. Apakah Bakti memberikan program pemberdayaan masyarakat setempat agar dapat memanfaatkan infrastruktur TIK tersebut? Ya. Monggo Pak Dhani. Terima kasih atas pertanyaan Mbak Penny ya. Ini juga tadi sudah disampaikan di paparan sebelumnya bahwa sepakat dengan hadirnya telekomunikasi ini kita tidak bisa meninggalkan begitu saja, tapi kita juga memiliki kewajiban ya bagaimana memastikan agar infrastruktur itu juga bermanfaat. Nah, salah tiga diantaranya dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang konteksnya adalah mendukung sektor pariwisata. Nah, tapi kalau secara general, memang pertama yang menjadi menu wajib ketika infrastruktur hadir di sana adalah upaya literasi digital. Bagaimana memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan manfaat internet atau juga bahkan efek negatif, dampak negatif dari internet itu sendiri. Nah, itu pun dilakukan melalui berbagai media ya, ada dengan sosialisasi. Cuma kan kalau sosialisasi menurut saya apalagi saat ini ya kurang efektif. Nah, ini juga kami lakukan dengan melalui media sosial, bahkan di setiap titik internet kami itu melakukan memaksa ya setiap orang yang akan mengakses internet itu harus mengkonsumsi konten tertentu. Nah, ini yang diantaranya kita lakukan edukasi, sosialisasi bagaimana terkait manfaat dari internet itu sendiri. Nah, kurang lebih itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya silakan Bu Moderator. Masih di mute sepertinya, Bu. Maaf, baik saya ulang Pak, mohon maaf bahwa tertarik dengan paparannya dari Pak Dhani tadi bahwa memang kita ketahui bersama pandemi itu berakhir diprediksi tidak akan selesai tahun ini, bahkan para pakar epidemiologi memperkirakan 3-4 tahun kita akan masih memakai masker meskipun sudah ada vaksin. Nah, terkait hal ini, para pakar ekonomi atau
pakar pariwisata, saya lupa waktu itu saya pernah baca bahwa nanti ke depannya terkait pariwisata ini garda depan itu salah satunya adalah internet. Mengapa? Karena justru banyak wisatawan asing yang mereka itu mungkin yang terutama mereka yang kaya itu, mereka itu bisa jadi bekerja itu bukan dari rumah. Mereka dengan sistem sekarang dengan adanya WFH dan WFO, mereka bisa jadi para wisatawan asing itu work from Likupang atau work from Labuan Bajo atau work from Mandalika. Jadi ini nanti sesuatu pariwisata yang baru, model pariwisata yang baru. Nah, otomatis dengan seperti ini berarti ujung tombak adalah internet. Nah, pertanyaan saya, kapan akan dimulai kembali di tahun 2021 ini, Bapak? Karena tahun kemarin mungkin COVID benar-benar mengerikan buat kita semua. Kapan akan dimulai kembali di tahun 2021 ini pemberian fasilitas internet, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau, yang tadi di paparan Bapak ada beberapa daerah yang disebutkan masih belum terjangkau di remote area tersebut. Begitu Pak Dhani. Monggo Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Pertama untuk tahun 2021 sendiri Bu, kita ada target 4.200 desa. Tadi masuk ke dalam roadmap penyelesaian 12.500 desa ya Bu. 12.500 desa yang belum terlayani oleh jaringan 4G. Nah tahun ini akan kami upayakan untuk diselesaikan 4.200. Nah sisanya memang kami diberikan target untuk menyelesaikan sampai dengan 2022. Nah itu yang ketika kita bicara kebutuhan akses internet. Dan saya setuju Bu, tadi memang ada potensi ya peluang ke depan, karena kami juga sudah membuka komunikasi dengan beberapa kedutaan besar di Australia Bu. Ada peluang baik itu tadi staycation atau adventure tourism yang memang kemungkinan nanti wisatawan mancanegara itu akan berkunjung ke daerah-daerah tersebut Bu. Bahkan ke daerah-daerah desa-desa yang memang jauh dari hiruk pikuk sepanjang ada internet, dan juga tadi ya yang pengelola tour guide-nya bisa berinteraksi dengan baik. Nah, harapannya mereka juga bisa stay lama, bahkan di homestay di desa wisata yang mungkin sudah disiapkan oleh Pak Riki nih. Harapannya seperti itu, Ibu. Senang Pak mendengarnya Pak Dhani. Begitu juga saya yakin juga di Kemenparekraf juga sudah menyiapkan hal-hal terkait dengan pariwisata ini, terutama sektor-sektor baru yang pastinya sudah diprediksi baik oleh Kominfo maupun oleh Kemenparekraf. Ada satu lagi pertanyaan untuk Pak Riki. Mohon maaf Pak Riki, nggak apa-apa Pak Riki ya? Nggak apa-apa Bu, yang penting sudah lihat wajah Bu Yohana. Bu Yohana. Wah, Amin Ibu Pak Riki, amin. Kami bersemangat Bu, begitu Ibu nampilin wajah. Ada satu lagi pertanyaan dari Bu Penny tadi yang dari Kominfo yang untuk Pak Riki. Pembangunan setiap daerah memiliki budaya dan karakter masyarakat yang berbeda. Tidak semua daerah memiliki masyarakat yang ramah dan menyambut baik wisatawan yang datang. Bagaimana Kemenparekraf mempersiapkan masyarakat sekitar yang latar budayanya berbeda-beda agar dapat menjadi host dan memberikan hospitality yang diharapkan kepada wisatawan di luar kemampuan berbahasa Inggris. Monggo Pak Riki. Siap. Bu Penny, terima kasih Bu. Pada dasarnya apa yang kita kerjakan adalah community based tourism Bu. Ya, jadi komunitas atau masyarakat itulah yang utama. Beliau-beliau itu adalah pagar hidup kita Bu di destinasi. Atau mungkin yang punya lahan, beliau-beliau juga. Jadi kata kuncinya community based tourism. Begitu Bu Penny. Yang terakhir saya laporkan Bu, ini di sini kalau tidak salah dipimpin oleh Bu Sri. Kita itu, bukan kita, kami. Di sini juga ada Bu Paramita kalau tidak salah ingat, Bu Paramita Ayu. Kita itu lagi menyusun Bu Penny. Kalau Bu Penny mau bergabung, ayo. Kita diberi tugas oleh Bu Sri, Kapus Binter, untuk menyusun modul. Ya,
modul bahasa Inggris yang kita akan dedikasikan untuk teman-teman pelaku, Bu. Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya minimal mereka bisa memperkenalkan produknya, bisa menjual dengan bahasa Inggris yang sangat praktis. Gitu loh, Bu. Kalau Bu Penny mau bergabung, Bu Sri, kita dapat teman lagi satu nih. Kalau Bu Penny mau bergabung. Jangan kabur, Bu Penny. Yang selanjutnya, apa yang Ibu pikirkan oleh Bu Sri udah difikirkan. Sesuai dengan arahan Bu Seskap. Insya Allah nanti kita akan cari bahasa yang berkaitan, bahasa sesuai dengan originasi wisatawan mancanegara, Bu. Salah satu contoh umpamanya Sulawesi Utara, kita akan bantu untuk bahasa Mandarin. Ya, itu tugas yang belum kami selesaikan, tugas yang diberikan oleh Bu Sri. Demikian Bu Penny. Kalau Ibu tidak puas, tolong lihat wajahnya Bu Yohana. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya ada hal yang menarik nih. Ya, alhamdulillah tadi Mas Dani sudah ingatkan. Ibu Bapak sekalian, Kementerian Pariwisata itu gabungan dari Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 69 tahun 2019. Kalau tidak salah itu di bulan Oktober 2019. Kalau salah, monggo di googling. Ya. Kalau Mbah Google tidak tahu, pasti tanyanya ke Mbah Yahoo. Itu selanjutnya dari penggabungan ini ada yang berkaitan dengan fasilitasi HKI. Selama ini fasilitasi HKI itu hanya pada taraf level koordinator atau zaman dahulu disebut kepala bidang. Nanti di tempat kami, di kementerian kami yang berkaitan dengan fasilitasi HKI akan dinaikkan levelnya dan akan dipimpin oleh pejabat tinggi pratama. Sehingga kalau kita bicara HKI, nanti fasilitas HKI-nya akan semakin kuat. Kita tunggu restrukturisasi organisasi di kementerian kami. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yang disampaikan oleh Bu Anita, semuanya orang baru. Sejujurnya Bu, saya juga baru Bu. Saya selama ini dari kuliah sampai kemarin, itu saya orang pariwisata. Selanjutnya karena ada pusat pengembangan, Direktorat Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif, saya ya meninggalkan Mbak Fitri, meninggalkan Mbak Anissa, meninggalkan Mbak Laura di pemasaran mancanegara. Saya minta pindah ke SDM Ekonomi Kreatif. Apa yang saya dapatkan, Ibu Bapak sekalian? Pendekatan-pendekatan yang kita lakukan untuk teman-teman pelaku kreatif sangat-sangat berbeda dengan pendekatan yang kita lakukan di SDM pariwisata. Kalau SDM pariwisata berbasis standar operating prosedur, kalau pelaku ekonomi kreatif pendekatannya tidak bisa dengan SOP, tapi pendekatannya berdasarkan kreativitas. Ya. Ini sangat menarik buat Ibu Bapak sekalian kalau mau menggeluti ekonomi kreatif. Dan mohon maaf, setelah setua ini saya baru bisa duduk nongkrong bareng di pinggir jalan dengan pelaku ekonomi kreatif. Bisa mengundang teman-teman kita yang tunanetra untuk mengisi acara webinar kami. Dan ngundangnya itu minta ampun
susahnya. Lebih mudah saya meminta, mohon maaf, gitaris, saya tidak saya sebutkan namanya, yang jarang ngomong, tapi termasuk gitaris nomor 1 di Indonesia. Lebih mudah saya minta beliau untuk gabung jadi narasumber di webinar kami daripada teman-teman tunanetra. Itu dibujui minta ampun itu. Ya. Ini keunikan. Jadi Bapak dan Ibu berbahagialah kalau sempat ditugaskan di bidang ekonomi kreatif. Ya. Nanti kita share deh seperti apa pengalaman-pengalaman baru, dan itu pendekatan birokrasi tidak bisa kita lakukan. Pendekatan pertemanan is number one and very very important. Saya kira itu Mbak Anita. Jadi don't worry Mbak, insya Allah kita sebentar lagi akan restrukturisasi organisasi di mana yang mengurusi kekayaan intelektual sekali lagi ada di level eselon 2. Saya kira itu Bu Sri. Jadi Mbak Penny jangan kabur loh. Mbak Penny harus masuk tim, nyusun buku. Saya kira itu Bu Sri, makasih. Pak Riki izin boleh satu lagi atau cukup? Boleh Bu. Ntar kita di demo lagi dikira somse. Enggak dijawab. Terima kasih Pak, tinggal satu lagi aja ini Pak, nanti setelah ini kita tutup. Dari Bu Sandy Sinaria menyampaikan bahwa kemarin sempat ke salah satu desa super prioritas Likupang, pas lagi mengoperasikan fitur Google Maps, jaringan drop tiba-tiba sehingga kembali memanfaatkan cara tradisional dengan sistem malu bertanya sesat di jalan. Padahal kita diimbau untuk mempromosikan kawasan destinasi super prioritas tersebut. Tapi dengan kondisi seperti ini rasanya kok kayak melakukan black marketing gitu ya. Pertanyaannya, penetapan DSP itu sebelum ditetapkan idealnya dibenahi dulu supaya siap dijual, atau dijual dulu sebelum dibenahi. Begitu pertanyaannya untuk Pak Riki dan Pak Dani. Mohon dijawab dari perspektif masing-masing. Terima kasih. Monggo Pak Riki dulu. Sandy ini dari mana ya? Manado kah? Ibu dari mana? Silakan Pak. Ibu agak dekat dengan mic Bu Sandy. Bu Sandy dari mana? Masih di unmute? Dari Pemkot Tomohon, Mbak. Oh, Tomohon. Oh, Festival Flower Tomohon. Ah, siap. Ibu, ini Ya. persoalannya bukan baru sekarang, Bu. 2 kali Festival Tomohon jaringan drop. Sorry to say aja, to the point aja saya bilang. Yes, sorry to hear that too. Kepala dinasnya masih Bu Masna kan? Ya, masih Pak. Yeay. Kenal ya. Mantap. Itu pernah saya sampaikan. Bu Wakil Wali masih atau udah ganti? Sudah diganti Pak, barusan per 26 Februari. Alah ya? Iya. Kok ngomong apa ya ini? Lah. Fokus Mas Pak, Dani, fokus, sorry Mas fokus. Dani. Fokus. Bu Sen, Ya. Yes. sebenarnya jawabannya sudah ada sama Ibu. Jadi saya dan Pak Dani tidak perlu menjawab. Bayangkan Betul, Bu, 2 Iya, Pak. tahun yang lalu Bu, Aha, saya pegang pemasaran di wilayah situ. aha. Itu sudah tak ingetin. Masa festival pemohon yang internasional festival Telkom, nggak boleh nyebut provider. Nah, loh, nggak boleh nyebut merek, Pak. Masa tidak ada sinyal? Saking orang numpuk-numpuk di sana. Nah, Kita infokan tuh. aha, Itu loh Bu. Sebenarnya aha. Mas Dani kita nggak usah jawab Mas. Lah. Saya udah tahu tuh jawabannya. Pura-pura aja tuh. Saya butuh penguatan aja, Pak. Ibu Iya. penguatan bilang sama Pak Wali. Aha. Kan gitu, selesai tuh urusan. Oh, Ya bener gitu ya Pak Dani ya? Kalau urusannya ke Pak Wali kayaknya butuh invisible hand, Pak. Mas yang kemarin kah bukan? Udah baru sekarang, Pak.
Oke, Kan sip. yang kemarin udah 2 periode, Pak. Oh, saya kira masih yang kemarin. Kalau yang masih kemarin, saya bisa langsung WhatsApp sekarang. Oh yes, mantap. Saya suka nih gaya-gaya kayak gini nih. Mas Jadi- Dani, masalahnya festival Tomohon sebelum Outfit itu untuk stage dan sebagainya, wali kotanya itu berkantor di ruangan saya di lantai 4 GSP. Itu, jadi sudah kita hitung semua karena rencananya RI1 yang akan datang saat itu. Terus? Gitu. Jadi Bu Sri, mohon maaf nggak perlu dijawab. Bu Sandy udah tahu jawabannya. Saya kira demikian Bu Sri, makasih. Ya wes, off the record. Makasih, Pak. Jadi cukup atau mau ditambahkan? Nambah sedikit ya Bu, nambah sedikit Bu. Karena ini buat sektor telekomunikasi, ini pariwisata ini unik. Mungkin ini untuk sebagai bahan brainstorming ya. Kami menempatkan beberapa titik layanan Pak, itu pernah di TIC-nya Sabang, di mana. Nah, karakteristiknya wisata ini kan tidak setiap saat ada traffic. Ketika ada acara, nah baru trafficnya itu datang dan itu dalam kapasitas yang mungkin di luar dari reguler. Ya. Nah sampai saat ini mungkin ini yang perlu kita cari skema yang pas ya untuk sektor pariwisata. Karena terus terang kalau memang tadi misalnya Pak Riki sebut merek ya, satu operator seluler, dia harus menyiapkan BTS dari ujung sampai ke ujung dengan transaksi traffic yang belum menentu. Nah itu pun pasti menjadi tantangan tersendiri. Nah ini mungkin kita harus bahas ini khusus Pak, khusus untuk di sektor pariwisata nih kayaknya kita harus duduk bareng lagi deh next. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ditunggu undangannya dari Pak Dani dan Pak Riki. Barangkali nanti akan ada FGD terkait hal-hal yang tadi dibahas. Baik, akhirnya tibalah di akhir acara Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi, mari kita berikan aplaus untuk kedua narasumber pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita pada siang hari ini dapat memberikan insight baru kepada kita semuanya. Untuk menutup acara kita pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan satu pantun. Beli bunga di pasar kota, bunga indah warnanya putih. Maaf bila ada salah kata, akhir kata saya ucapkan terima kasih.